Shalom, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Gembala-Gembala Sidang di Jawa Timur, Bapak Ibu Koordinator Kota, rekan-rekan Body of Christ Ministry atau BCM, dan rekan-rekan Klub Kasih Kristus atau K3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal penting. 3 hal penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan karena kita migrasi kemarin dari WA, grupnya udah penuh, nggak bisa nambah lagi, kita terpaksa ke Telegram ya supaya bisa menampung lebih banyak. Tapi juga yang di WA sementara masih kita pertahankan. Jadi ada 2 grup saat ini, Telegram yang grup utama, grup besar, dan ada grup WA yang masih untuk menampung Bapak Ibu yang handphonenya belum bisa ke Telegram. Jadi sementara, harapannya nanti semua akan gabung ke Telegram, kita bisa fellowship sama-sama di Telegram dengan indah. Nah, berkaitan dengan itu, makanya yang pertama saya sampaikan adalah tentang perubahan sistem atau teknis penyampaian RAPG. Ini ya. Yang kedua yang nanti saya akan sampaikan adalah tentang program kita, gereja menjadi berkat bagi warga atau masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah program kita tentang kesatuan dan kepedulian antar gereja. Ya, 3 hal ini. Ya, yang pertama adalah perubahan sistem teknis untuk memasukkan RAPG. Selama ini Bapak Ibu tahu bagaimana RAPG dimasukkan, ya udah hampir 2 tahun ya berjalan. Setiap bulan Bapak Ibu masukkan di dalam grup besar, ya menjadi satu rangkaian nyambung terus. Tapi hari ini saya pikir tentu akan kesulitan kalau kita lakukan itu. Karena itu saya mengucap syukur karena koordinator-koordinator kota sudah sepakat berkenan dan malah mengusulkan Pak Risa masuk ke koordinator kota aja supaya enggak jadi satu numpuk, saling tumpuk-tumpuk, nanti ada yang hilang dan sebagainya. Saya pikir puji Tuhan kalau koordinator kota berkenan, semua sepakat membantu. Saya pikir sangat indah sekali. Terima kasih buat koordinator kota yang sudah aktif untuk melakukan ini ya. Jadi nanti formnya tetap dari saya. Bapak Ibu tunggu ya, jangan bikin form sendiri, nanti kasihan koordinator kota. Harus sama semua formatnya. Nanti saya akan share, setelah saya share baru Bapak Ibu bisa japri, diisi formnya, dijapri langsung ke koordinator kota. Ya, pertama tentu nanti pendeta, namanya siapa, pendeta siapa, gereja mana, kemudian nama banknya, nomor rekeningnya, dan yang terakhir kebutuhannya apa. Renovasi, oh butuh ini, sekian kebutuhannya. Alat musik, sound system, sekian gini kebutuhannya ini. Nah, yang kedua yang disampaikan apa? Selain kebutuhan, apa yang dikumpulkan oleh jemaat? Tabungan gereja ya. Ini ada dari jemaat, ada gereja. Kebutuhan segini ini ada ini. Terus apa? Donatur lain mungkin ya, ada donatur lain yang udah bantu. Enggak apa-apa dimasukkan. Supaya nanti K3 tinggal menambahkan yang kurang gitu. Oh, total butuhnya 1 juta, sudah ada tabungan 500.000. Nah, K3 kasih yang 500.000. Supaya apa? Supaya dana yang terbatas ini bisa dinikmati lebih banyak gereja. Ya, lebih banyak sahabat-sahabat, rekan-rekan sepelayanan yang bisa menerima dan dibangun bersama-sama. Gitu. Jadi nanti saya kasih formatnya. Bapak Ibu punya waktu 1 minggu untuk japri langsung, dibikin yang bagus, yang rapi, sesuai format itu, japri kepada koordinator kota. Nanti koordinator kota akan rekap, disusun juga yang rapi, diserahkan ke saya. Nanti melalui grup WA koordinator, ada gitu ya, grup WA koordinator. Nanti sudah terkumpul semua, saya akan share kembali ke grup besar Telegram, juga grup WA yang sementara, supaya Bapak Ibu bisa cross check. Oh ya, ini saya apa? RAPG saya. Ini RAPG saya udah betul. Oke, semuanya clear. Baru nanti K3 akan memutuskan mana yang dapat bantuan. Ya. Jadi ini adalah perubahan sistem. Tidak lagi masuk di grup besar semua, tapi Bapak Ibu dibantu oleh masing-masing koordinator kota. Langsung japri dari form saya, diisi japri ke koordinator kota. Itu untuk memudahkan semuanya supaya tidak menjadi satu hal yang tidak baik nanti. Jadi teratur, rapi semua, baru share ke saya. Nanti saya share kembali ke grup Telegram besar dan grup WA. Bapak Ibu cross check betul, oke, K3 akan memutuskan mana yang dibantu.
Dan kepada yang udah dibantu, selamat, puji Tuhan. Itu loh berkat Tuhan, betul? Berkat Tuhan, bukan kami. Bukan BCM, bukan K3, bukan kami. Itu berkat Tuhan. Makanya saya bilang berkali-kali, jangan mengandalkan kami. Ya, jangan berharap kepada kami. Jangan ngenten-ngenteni kapan ya RAPG saya dijawab. Jangan. Tetap masukkan RAPG enggak apa-apa. Tapi jangan berharap. Jangan. Bukan kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Kami hanya saluran yang punya kuasa Tuhan. Kalau kami saluran ditutup, kami juga nggak bisa buat apa-apa. Jangan, nanti salah. Ya, jangan. Udah masukkan aja, udah gitu lupakan. Nanti tiba-tiba dijawab, itulah berkat Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan bagi Bapak Ibu semua, ya. Tolong jangan kami, bukan, ya. Jangan mengandalkan kami. Itu saya tekankan berkali-kali, jangan sampai. Ya, selamat kalau nanti Bapak Ibu proposalnya disetujui. Setelah itu langsung pertanggungjawabkan, ya. Pertanggungjawabannya japri ke saya. Nota-notanya, pembelian, barang-barang yang dibeli semuanya, progresifnya, pekerjaannya udah sampai segini, sudah selesai segini, difoto, share ke saya. Ya, itu nanti akan jadi pertanggungjawaban kepada K3. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada progresnya, kami juga nggak bisa bantu lagi. Ya, itu pertanggungjawaban penting. Ya, langsung dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, ya kemudian hari nanti ada lagi proposal Bapak Ibu masuk, kami pasti tidak bisa bantu. Karena sebelumnya tidak ada pertanggungjawaban. Ya, oke ya. Pertanggungjawabkan dengan baik. Bagi yang proposalnya belum disetujui, nah, jangan berkecil hati. Jangan putus asa, jangan kecewa. Masukkan bulan depan. Supaya kami tahu bahwa memang belum terjawab, ya. Kalau Bapak Ibu tidak masukkan lagi, mungkin kami pikir oh sudah ada donatur lain yang menyelesaikan. Gitu. Masukkan lagi supaya kami tahu memang ini kebutuhan masih belum. Tetap nanti sumbangan jemaat berapa, mungkin ada donatur lain berapa nanti. Jadi masih ada kesempatan di bulan-bulan yang akan datang. Selama Tuhan izinkan, kita akan terus lakukan RAPG ini. Ya, jadi inilah perubahan sistem yang pertama. Ke koordinator kota sampaikan saya share semua, periksa, oke sudah betul, oke, K3 akan memutuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berbicara tentang program gereja menjadi berkat bagi warga sekitar, ya. Jadi gereja hadir untuk menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Itulah, ya, gereja harus menjadi berkat, ya. Apa yang kami lakukan? Kami akan mensupport untuk gereja yang terpilih di bulan-bulan itu, misalnya Januari gereja mana, Februari gereja mana, Maret. Nah, ini kita akan memutuskan sesuai kriteria dari BCM K3. Kami akan punya kriteria, nanti akan kami pilih, ya, mana. Nah, nanti kami akan siapkan 40 sembako, masing-masing nilainya 100.000 untuk warga sekitar, masyarakat di sekitar gereja, ya, masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang miskin, mungkin untuk makan aja susah. Kerjasama dengan Pak Lurah, Pak RT RW, kami tua, ya, Pak, kami ada dana dari gereja untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Tolong, apakah bisa direalisasikan? Kalau oke, bisa, nanti dari mereka akan berikan data siapa saja nih yang miskin, yang mungkin janda, tidak bekerja, tidak ada sanak saudara, kesulitan. Nah, ini masuk dalam daftar. Nanti akan dibagikan sembako. Nah, seperti itu, ya. Program gereja jadi berkat, sembako. Yang kedua, bukan hanya sembako, kita juga nanti akan ada pemeriksaan kesehatan. Apa itu? Pemeriksaan untuk darah tinggi. Nah, ini alatnya, ya. Jadi nanti saya akan kasih satu kota minim satu, tapi bergilir, ya. Mungkin bulan ini berapa kota, 2-3 dulu, bulan depan berapa lagi, 3-4 kota gitu. Alat ini untuk mengukur tensi, tekanan darah, dan otomatis tinggal pencet ini otomatis jalan nanti. Jadi yang ini diselopongkan di lengan, bisa lengan kiri, lengan kanan, santai, tidak bergerak. Setelah itu dipencet otomatis mompa, terus dia akan turun lagi tekanannya, nanti akan otomatis keluar, oh tekanan atas sekian, tekanan bawah sekian, dan detak jantung juga ada, ya. Jadi ada detak jantungnya. Nah,
Kalau normal kan 120 80. Ya, kurang lebih naik turunnya di angka itu. Paling enggak untuk masyarakat khususnya yang mungkin jauh dari puskesmas ya, yang pelosok-pelosok jauh dari klinik, kasihan. Waduh, geliang-geliang badan enggak enak semua, berat dan sebagainya. Enggak ada klinik, enggak ada puskesmas, biaya juga enggak ada, gereja hadir. Buka, ayo bisa diperiksa berapa tekanan darahnya. Ya, selain alat tekanan darah, saya juga nanti akan kasih ini oksimetri ya, untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Nah ini seperti ini. Nah, ini dijepit gini aja, udah nggak sakit ini. Nah, nanti ditekan akan jalan. Nah ini nanti keluar berapa? Ya normalnya 96, 97, 98, 99 itu normal. Nanti juga ada detak jantung juga di sini. Ya, jadi ini gampang sekali, mudah sekali. Ini kita akan kasih juga. Jadi dua alat ini targetnya semua kota ada. Ya, semua kota ada. Nanti koordinator yang akan mengatur, oh hari ini di gereja mana, mungkin berapa hari, 2-3 hari pindah lagi ke gereja mana, yang pelosok ya, yang membutuhkan ya, supaya gereja hadir menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Bahkan nanti juga pelan-pelan kita akan lakukan untuk kolesterol, asam urat, gula darah ya, tapi pelan-pelan, mungkin itu nanti per bulan aja karena biayanya beda. Kalau ini udah satu alat bisa untuk ribuan orang, bisa tinggal ganti baterai aja kalau habis baterainya. Tapi kalau darah tinggi gula darah, kolesterol, asam urat itu beda. Nanti 350.000 isinya paling cuma 10, 20, 25, jadi nilainya akan lebih banyak. Nah ini nanti kita atur lagi ke depan supaya juga bisa jalan seperti ini, tapi mungkin dipilih nanti bulan ini gereja mana, bulan ini gitu ya. Jadi ini program kedua kita, gereja menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Ini kita akan jalankan ya. Kita akan bagikan nanti bulan ini mana yang sudah siap dulu. Ya ini penting ya, karena jangan senang dapat ini tapi terus tidak jalan, jangan. Ya, benar-benar harus jalan, karena itu harus yang siap. Harus betul-betul. Jangan sampai nanti juga mengganggu aktivitas Bapak Ibu sebagai gembala. Ya, jangan sampai waduh tidak bisa gara-gara ini ngukur kesehatan terbengkalai, jangan. Tetap utama penggembalaan. Ya, ini adalah dalam rangka supaya gereja hadir menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Mungkin bisa dijadwal hari ini jam sekian, nah sehingga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam penggembalaan. Ya, oke ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Nanti kemudian bisa digilir lagi, ya diputar. Kalau semua kota udah dapat, target saya nanti kalau misalkan ada, ini satu kota ini banyak sekali gerejanya. Kalau alatnya satu kurang, enggak apa-apa, nanti ngomong aja. Kita akan pikirkan mungkin yang banyak gerejanya bisa dapat 2, dikasih lagi nanti supaya lebih efektif menjadi berkat. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah program kesatuan dan kepedulian antar gereja. Nah ini ya, program kesatuan dan kepedulian antar gereja. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Kemarin saya fellowship kota ya, seperti Bapak Ibu tahu saya keliling kota-kota, kita fellowship gembala. Ya puji Tuhan, terima kasih para koordinator kota. Ini koordinator kotanya hebat-hebat ya. Udah sibuk-sibuk, ada yang ketua organisasi ini, ketua organisasi ini ya, ketua organisasi gereja, persekutuan dan sebagainya. Tapi beliau-beliau ini masih berkenan untuk support ya. Terima kasih banyak ya, di tengah kesibukan beliau-beliau semua support. Nah, kemarin satu kota kita fellowship, pulangnya selesainya ada seorang ibu gembala sidang juga yang datang. Pak Reza, maaf mau bicara, bisa? Oh bisa Bu, silakan gitu. Kenapa Ibu? Ini kalau saya punya kerinduan untuk ikut donasi, nabur ke K3 itu boleh enggak? Oh itu saya kaget ya. Saya nggak siap untuk menjawab karena saya nggak siap dengan pertanyaan. Saya, kenapa? Baru pertama kali ya, setelah sekian lama ini baru pertama kali saya dapat pertanyaan seperti ini. Dan kedua, saya tidak pernah berpikir tentang hal ini. Saya pikir selalu, kalau dana semuanya K3 yang donasi, K3 yang ngurus semuanya K3.
Jadi saya enggak tahu, waduh ada pertanyaan begini tiba-tiba. Tapi saya oh Bu, pasti bisa, nggak masalah gitu kan. Nanti teknisnya saya akan bicarakan dengan koordinator kota, saya bilang begitu. Nanti kita kabarin. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah pulang saya terus kepikiran, saya pikir, iya ya, kalau kita berbicara bahwa visi dan misi kita adalah membangun tubuh Kristus, ini sebetulnya bahwa gereja yang kuat, gereja yang besar punya kepedulian, punya rasa kebersamaan untuk mensupport teman-temannya yang sedang berjuang, sedang bertumbuh, sedang berkembang. Kepedulian. Saya pikir, waduh iya, saya kok enggak mikir tentang itu ya selama ini ya. Akhirnya saya pikir, saya bicara sama koordinator kota, saya teleponi koordinator kota, Pak, ini begini ceritanya, gimana? Ternyata support semua. Oh ya Pak Reza setuju, Pak Reza. Wah puji Tuhan. Jadi kita sepakat untuk memfasilitasi, memberikan wadah bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan sama seperti Ibu tadi, ingin ikut berbagi, mensupport pekerjaan Tuhan teman-teman yang lain. Saya pikir ini sangat indah sekali. Kalau kita bisa realisasikan ini, akan menjadi satu langkah maju yang sangat indah di dalam kita membangun tubuh Kristus. Bukan nilai ya, kita tidak lihat nilai. Saya tidak mempedulikan nilai, karena dalam pikiran saya bahwa ini K3 ya, ini K3 yang siapkan dana, K3. Saya tidak berpikir yang lain, K3. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin ikut berbagi untuk ambil bagian dalam pelayanan, satu hal yang indah sekali, kebersamaan ini, ikatan ini, sehingga akhirnya bahwa pelayanan ini bukan pelayanan kami, bukan saya, bukan hanya koordinator kota, bukan K3, bukan BCM teman-teman saya, tapi ini adalah pelayanan kita bersama, semua kita tubuh Kristus, kita ikut ambil bagian di sini. Bersama-sama kita membangun tubuh Kristus ya. Berkali-kali saya katakan, tidak membangun dirinya sendiri, tidak membangun gerejanya sendiri, tidak membangun sinodenya sendiri. Bagus, gereja, ada gereja bagus, ada sinode bagus sekali. Tapi di sini kita sedang membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh sangat indah kalau ada kebersamaan ini. Iya ya, ini saudaraku, ini kita sama-sama tubuh Kristus, sama tubuh Kristus. Ikut berbagi. Pak, saya enggak punya uang ya, untuk makan aja susah. Oh, kita enggak maksa, jangan ya, jangan. Atau saya belum ada ke situ Bu. Nah, ini benar-benar saya tetap dalam benak saya bahwa ini adalah K3, tanggung jawab K3 ya. Tapi kami memberikan wadah, dan sekali lagi bukan nilai. Tiba-tiba Pak, saya cuma mampu 10.000, satu bulan 10.000. Puji Tuhan, karena itu kebersamaan, ada kerinduan, itu udah sangat puji Tuhan sekali ya. Bisa 10.000 enggak apa-apa, karena batas minimum kalau transfer saya tahu ya, BCA itu batas minimumnya 110.000, bisa transfer. Nah itu enggak apa-apa, itu kerinduan itu udah sangat bagus sekali. Saya akan bersuka cita kalau ada Bapak Ibu yang bisa berbagi bersama-sama. Kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Bukan saya, bukan teman-teman saya, bukan koordinator-koordinator kota, tetapi kita semua ikut ambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Haleluya. Ya. Jadi misalkan nanti bulan ini terkumpul dari Bapak Ibu 200.000. Nah, kita akan salurkan semuanya ini untuk program tadi, gereja menjadi berkat, bukan yang renovasi enggak. Ya, sementara untuk program gereja menjadi berkat, baik dalam sembako maupun nanti kalau ada dana lebih lagi bisa untuk kesehatan. Ya. Jadi dana ini misalkan dari Bapak Ibu bulan ini 200.000. Oke. Butuhnya 4 juta kan program tadi sembako, karena 40 paket masing-masing 100.000, 4 juta. Oh,
terkumpul 200.000, puji Tuhan. Sisanya 3.800.000, K3 yang akan nutup. Tiba-tiba bulan depan lebih banyak lagi Bapak Ibu yang berikan donasi. Wah, puji Tuhan, terkumpul 1 juta. Berarti sisanya kurangnya 3 juta, K3 yang nutup. Nah, seperti itu nanti. Ya. Satu sukacita untuk kita bisa bergandeng tangan bersama-sama, memiliki kesamaan rasa untuk berbagi, ya. Saya dan teman-teman di K3. Kita kumpulin di K3. Bapak Ibu, kita juga fasilitasi, ada wadahnya. Nah, puji Tuhan, kemarin Pak Yopi, terima kasih banyak Pak Yopi, di tengah kesibukannya ya, ngurusin gereja, ngurusin yatim piatu, ngurusin macam-macam ya, kesibukannya beliau luar biasa ya. Nggak nganggur beliau, tapi puji Tuhan beliau berkenan karena teman-teman yang lain juga milih Pak Yopi. Terima kasih. Dan Pak Yopi sudah buka rekening, ada BCA, BRI dan BNI, supaya kalau Bapak Ibu BRI ya ke BRI aja transfernya, kalau BCA ke BCA saja, supaya tidak kena biaya administrasi gitu ya, karena biaya administrasinya nanti gede, donasinya 10.000, biaya administrasi 6.500, wah nggak cocok gitu ya. Jadi betul-betul hanya donasi 10.000, 20.000, 30, 50 dan sebagainya, betul-betul murni untuk donasi. Kita kasih wadah ya. Saya, teman-teman, tetap kita di K3, kita tetap komitmen di situ ya, karena itu di benak saya bahwa kami hadir untuk mensupport tetap K3. Tapi ini wadah, karena saya bersuka cita ada ibu tadi yang mengingatkan saya, oh iya, ini bukan pelayanan saya sendiri, ini bukan pelayanan saya sendiri, ini bukan pelayanan koordinator kota saja, ini pelayanan kita bersama sebagai tubuh Kristus, dan kita sedang bersama-sama membangun tubuh Kristus. Haleluya ya, kita kasih wadah. Jadi untuk Bapak Ibu gembala-gembala sidang, ini ada wadahnya. Pak Yupi berkenan ya kemarin. Oke, Pak Yupi yang jadi bendahara ya, puji Tuhan beliau berkenan. Nanti akan saya share ya, sudah ada 3 rekening saya share baik di grup besar Telegram maupun di grup WA. Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk ambil bagian di sini, langsung transfer ke rekening itu. Nanti Pak Yopi setiap bulan dengan timnya akan share ya pertanggungjawabannya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu ini punya saya masuk enggak, kasih tanda, oh saya 10.003, 10003 itu punya saya tuh. Ya. Ada yang saya 10.005, transfer aja 10.005 transfernya. Jadi transfer 10005. Begitu keluar di pertanggungjawaban, ini punya saya masuk gitu ya. Jadi setiap bulan nanti dari mutasi bank itu akan di-share ke grup sehingga jelas semua, oh ini donasi dari Bapak Ibu udah masuk. Keperluannya untuk apa? Semua nanti dimasukkan kepada program gereja menjadi berkat bagi masyarakat. Saya pikir kalau kita bisa realisasikan ini, akan menjadi satu hal yang indah, sebuah langkah maju yang sangat baik untuk kita bersama-sama bersatu hati, bergandeng tangan tanpa melihat perbedaan yang ada. Kita adalah satu tubuh Kristus dan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Berikan yang terbaik, kudus dan berkenan kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah yang saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati. Kalau belum jelas Bapak Ibu bisa ulang lagi ya. Ini ya saya sengaja bikinkan ini supaya tidak bikin HP-nya lemot ya. Jadi ini tidak makan memori di handphonenya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengar lagi berulang-ulang nanti kalau memang belum jelas. 3 hal ini tadi ya. Perubahan di RAPG karena semakin banyak kita udah di Telegram, supaya tidak kesulitan, ada 2 grup, masukkan kepada koordinator kota. Yang kedua adalah program gereja menjadi berkat, sembako dan alat kesehatan. Yang ketiga adalah program kesatuan dan kepedulian antar gereja. Puji Tuhan, semua program-program ini memang prioritasnya diberikan kepada yang ada di grup ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba Bapak Ibu ada yang left dari grup ini, grup Telegram maupun grup WA, Bapak Ibu keluar, tentu Bapak Ibu tidak punya akses ya, tidak ada untuk program-program ini, nggak bisa menikmati. Jadi program-program ini
hanya khusus bagi Bapak Ibu yang ada di grup, baik Telegram maupun grup WA. Ya, ini prioritasnya kepada member dari grup saja. Di luar grup nggak bisa dapat. Ya, RAPG semua program nggak bisa. Ini untuk kita prioritaskan untuk yang ada di grup ini. Ya, oke, puji Tuhan Bapak Ibu, doa saya tetap kita dalam kesehatan Tuhan menyertai Bapak Ibu semua, kekuatan, penghiburan, sukacita menyertai Bapak Ibu semua dalam penggembalaan, dalam semua yang Bapak Ibu lakukan, sehingga menimbulkan sukacita dan berkat bagi seluruh keluarga Bapak Ibu, seluruh jemaat dan masyarakat sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.